Aku tidak pernah berniat pergi jauh, sampai sebuah tiket ke London jatuh dari rumah tua peninggalan suamiku. Namaku tidak tercetak di sana, tapi tanggalnya membuat jantungku berhenti sesaat. Sejak hari itu, aku tahu hidupku dibangun di atas rahasia yang sengaja disembunyikan dariku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku berhenti di depan pagar besi yang catnya mengelupas, berderit pelan saat ku sentuh. Rumah itu berdiri dengan cara yang sama seperti terakhir kali kulihat bertahun lalu, tapi rasanya berbeda. Udara di sekitarnya lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Aku menarik napas, mencoba meyakinkan diri bahwa kedatanganku ke sini hanya urusan beres-beres, bukan apa-apa lagi. Kunci tua yang diserahkan putra dulu masih pas. Saat kuputar, bunyinya serak, seperti protes. Pintu terbuka perlahan, dan aroma kayu lembab bercampur debu langsung menyergap. Langkah kakiku menggema di ruang kosong. Tidak ada suara lain, tidak ada kehidupan. Hanya aku dan rumah ini. Aku menutup pintu di belakangku. Cahaya sore masuk melalui jendela besar, memantul di lantai yang kusam. Rumah ini dulu jarang kami datangi. Putra selalu bilang terlalu jauh, terlalu merepotkan. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh, dan sekarang pertanyaan itu terasa terlambat. Aku meletakkan tas di kursi ruang tamu dan mulai membuka jendela satu persatu. Tirai usang bergerak tertiup angin, mengeluarkan debu halus. Di dinding masih tergantung jam tua yang sudah lama berhenti. Aku menatap jarumnya yang membeku, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada gunanya terjebak pada simbol-simbol murahan, kataku pada diri sendiri. Langkahku membawaku ke lorong sempit menuju kamar. Setiap pintu tertutup, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku membuka yang terdekat. Kamar tidur kecil dengan ranjang kayu dan lemari 2 pintu. Spray terlipat rapi, terlalu rapi untuk rumah yang katanya jarang dikunjungi. Ada rasa tidak nyaman yang merayap pelan. Aku mendekati lemari dan membukanya. Isinya sebagian besar kosong, hanya beberapa gantungan baju lama. Tanganku menyentuh kayu bagian belakang, dingin. Aku menutup lemari itu dan melangkah mundur, menertawakan diri sendiri karena terlalu mudah curiga. Aku kembali ke ruang tengah. Di sudut ruangan ada meja kecil dengan laci. Aku menariknya, berharap menemukan dokumen lama yang perlu kubereskan. Di dalamnya ada tumpukan kertas, sebagian besar kwitansi usang. Aku menghela napas lega. Tidak ada yang aneh. Namun saat hendak menutup laci, sesuatu terselip di antara kertas-kertas itu menarik perhatianku. Sebuah amplop coklat tipis. Tidak berlabel. Aku menariknya keluar dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas yang dilipat rapi. Tiket pesawat. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba memahami apa yang kulihat. Nama putra tercetak jelas. Tujuan, London. Tanggalnya beberapa bulan lalu. Aku mengerjap, berharap mata ini salah baca. Aku membalik kertas itu, memastikan tidak ada kesalahan. Tidak ada. Semua detailnya terlalu rapi, terlalu nyata. Ini apa? Gumamku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku berdiri lama di sana. Tiket itu masih di tanganku. Putra tidak pernah membicarakan perjalanan ke luar negeri. Kami bahkan jarang liburan jauh. Aku mencoba mengingat-ingat, mungkin aku lupa. Tapi ingatanku kosong. Tidak ada percakapan tentang London, tidak ada rencana, tidak ada izin cuti yang dibahas. Aku duduk perlahan di kursi. Tiket itu kini tergeletak di pangkuanku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap sekeliling, seolah rumah ini bisa memberiku jawaban. Tidak ada apapun yang bergerak. Tenang. Bisikku pada diri sendiri. Mungkin tiket lama. Mungkin urusan kerja. Tapi kata-kata itu terdengar rapuh. Ada sesuatu yang tidak pas. Putra selalu menceritakan urusan kerjanya, bahkan yang sepele. Tidak masuk akal jika perjalanan sejauh itu disembunyikan. Aku memasukkan tiket kembali ke amplop, lalu berdiri. Kakiku terasa sedikit goyah, tapi aku memaksa melangkah ke ruangan lain. Dapur kecil di belakang rumah tampak bersih, terlalu bersih. Beberapa peralatan masih tertata rapi,
seperti baru digunakan. Aku membuka kulkas. Kosong. Tidak ada tanda kehidupan sehari-hari, hanya jejak singkat. Sementara aku kembali ke ruang tengah, mencoba menenangkan napas. Aku tidak ingin langsung menyimpulkan apapun. Kecurigaan tanpa bukti hanya akan melukaiku sendiri. Tapi tiket itu sudah cukup untuk menanam benih yang sulit dicabut. Aku melangkah ke rak buku di dekat jendela. Beberapa buku tua berjejer, sebagian miring. Aku menarik satu, lalu dua, hanya untuk mengisi tangan. Tidak ada yang aneh. Namun di balik deretan buku, aku melihat map tipis berwarna hitam. Jantungku kembali berdebar. Aku menarik map itu keluar. Isinya beberapa kertas, terlipat rapi. Aku tidak membukanya. Belum. Ada dorongan kuat untuk tahu, tapi juga ketakutan yang menahan. Aku menyadari tanganku sedikit gemetar. Tidak sekarang, kataku pelan, seolah ada yang mendengarkan. Aku duduk kembali, memandangi lantai. Perasaanku bercampur aduk, bingung, gelisah, dan sedikit marah tanpa tahu pada siapa. Aku datang ke sini dengan niat menyelesaikan satu urusan kecil, tapi rumah ini seakan menolak dilewati begitu saja. Aku memasukkan map hitam itu ke dalam tas, bersama amplop berisi tiket. Bukan untuk mencari masalah, tapi karena aku butuh jawaban, dan jawaban itu jelas tidak ada di ruang kosong ini. Sebelum pergi, aku berdiri di ambang pintu, menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Sunyi yang sama menyambutku. Tapi kini sunyi itu terasa seperti tatapan. Aku mengunci pintu dan melangkah menjauh. Di dadaku, kegelisahan mulai menemukan bentuk. Sesuatu telah terbuka hari ini, dan aku tahu, apapun itu, tidak akan mudah ditutup kembali. Aku menaruh tas di kursi penumpang dan duduk di balik kemudi tanpa menyalakan mesin. Senja sudah berubah menjadi gelap, lampu jalan menyala satu persatu, tapi pikiranku masih tertinggal di rumah tua itu. Amplop coklat terasa lebih berat di dalam tas, seolah isinya bukan sekadar kertas. Aku meraih tas, mengeluarkan amplop, lalu membukanya perlahan. Tiket itu kembali berada di tanganku. Kertasnya bersih, tidak terlipat sembarangan. Aku mengusap permukaannya dengan ibu jari, seperti berharap teksturnya berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Nama Putra tercetak rapi. Ejaan yang tepat. Tidak ada kesalahan huruf yang bisa kujadikan alasan. Aku menarik napas panjang, lalu memaksa diri membaca detailnya dengan teliti. Tanggal keberangkatan. Bandara. Nomor kursi. Kode penerbangan. Semuanya terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Aku menggeleng pelan. Mungkin tiket dinas. Gumamku, mencoba meredam rasa tidak nyaman yang mulai naik. Tapi pikiranku menolak berhenti. Putra selalu memberitahu jika ada urusan kerja, bahkan yang hanya sehari. Aku yang sering mengingatkannya untuk beristirahat, untuk tidak terlalu memforsir diri. London bukan perjalanan singkat. Dan aku tidak ingat satupun percakapan tentang itu. Aku menyalakan mesin, tapi tidak langsung melaju. Lampu dashboard memantul di kertas tiket, menyorot satu detail kecil yang sebelumnya terlewat. Kelas penerbangan. Aku mengernyit. Itu bukan kelas yang biasa dipilih Putra saat perjalanan kerja. Ia selalu bilang perusahaan menekan biaya. Aku menelan ludah. Berhenti. Bisikku pada diri sendiri. Jangan mengarang. Aku melipat tiket itu lagi, menyelipkannya ke dalam amplop, lalu memasukkannya ke tas. Mobil akhirnya bergerak, menyusuri jalan yang mulai lengang. Setiap lampu merah terasa lebih lama dari biasanya. Di kepalaku, dua suara saling bersahutan. Yang satu memintaku tenang, mengingatkan bahwa kecurigaan bisa merusak tanpa alasan kuat. Yang lain terus menyorongkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang tajam. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk di teras sebentar, membiarkan udara malam menyentuh wajah. Setelah itu barulah aku masuk, menutup pintu dengan pelan. Rumah terasa asing, padahal inilah tempatku pulang setiap hari. Aku menaruh tas di meja, menyalakan lampu ruang tengah, lalu duduk. Amplop coklat kembali keluar. Kali ini aku membuka ponsel dan meletakkannya di samping tiket. Aku ingin mencocokkan tanggal. Hari itu, aku mengingat-ingat. Ada acara keluarga kecil. Aku ingat Putra bilang tidak bisa ikut karena lembur. Aku menghela napas.
Ingatan itu datang terlalu mudah. Aku menekan layar ponsel, membuka kalender lama. Jari-jariku bergerak pelan, seolah takut menemukan sesuatu. Tanggal itu muncul. Catatan kecil yang kutulis sendiri. Putra lembur. Tidak ada yang aneh. Tapi sekarang catatan itu terasa seperti ejekan. Aku menutup kalender dan menatap tiket lagi. Ada satu baris kecil di bagian bawah, hampir tak terlihat. Metode pembayaran. Aku mendekatkan kertas itu ke lampu. Kode bank. Bukan rekening yang biasa kami pakai bersama. Dadaku mengencang. Aku tidak langsung mengerti apa artinya, tapi rasa ganjil itu semakin kuat. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Tanganku sedikit gemetar saat mengangkat gelas ke bibir. Air terasa pahit. Aku meletakkan gelas kembali dan bersandar di meja, menunduk. Kamu terlalu jauh, kataku pada diri sendiri. Belum tentu apa-apa. Namun aku kembali ke ruang tengah, duduk, dan mengambil tiket itu lagi. Kali ini aku memotret kertas tersebut, memperbesar gambarnya di layar ponsel. Aku ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Nomor kursi berdampingan dengan satu kursi lain. Aku memicingkan mata. Aku bukan ahli, tapi susunan itu terlihat seperti pemesanan ganda. Aku menelan napas. Tidak, ucapku cepat. Berhenti. Aku mematikan layar ponsel, seolah dengan begitu pertanyaan-pertanyaan itu akan ikut padam. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir. Setiap langkah terasa berat. Aku tidak ingin mencurigai suamiku sendiri hanya karena selembar kertas. Tapi kertas itu nyata. Dan detail-detail kecilnya menolak untuk diabaikan. Aku duduk kembali, kali ini memejamkan mata. Aku mengingat wajah Putra saat terakhir kali kami bertemu. Ekspresinya biasa saja, bahkan cenderung lelah. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Atau mungkin aku yang tidak ingin melihatnya. Aku membuka mata dan menatap ruang kosong di depanku. Kalau ini memang urusan kerja, bisikku, kenapa tidak bilang? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Aku tidak mencoba menghubungi Putra malam itu. Aku tahu, jika aku mendengar suaranya sekarang, aku mungkin akan langsung bertanya. Dan jika jawabannya tidak memuaskan, aku belum siap menanggung akibatnya. Aku memasukkan tiket kembali ke amplop dan menyimpannya di laci meja, lalu menutup laci itu rapat-rapat. Seperti menyimpan sesuatu yang berbahaya. Aku berdiri, mematikan lampu ruang tengah, dan berjalan ke kamar. Di ranjang, aku berbaring tanpa memejamkan mata. Gelap tidak membawa ketenangan. Di balik kelopak mataku, tiket itu terus muncul, bersama detail-detail kecil yang terasa semakin besar. Aku menyadari satu hal yang sulit kuterima. Kecurigaan ini tidak lagi datang dari imajinasi. Ia berdiri di atas potongan fakta yang belum tersusun, menunggu untuk dirangkai. Aku menarik selimut sampai ke dada, menatap langit-langit. Ada perasaan asing yang mengendap, campuran antara takut dan tekad yang belum sepenuhnya kusadari. Malam itu, aku tahu tidur tidak akan datang dengan mudah. Dan di dalam dada, sebuah keyakinan kecil mulai terbentuk, meski aku masih berusaha menyangkalnya. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir rasa sesak di dadaku. Aku bangun dengan kepala berat, seolah semalaman aku tidak tidur, hanya menutup mata sambil memutar ulang pertanyaan yang sama. Tiket itu masih tersimpan di laci, dan aku tidak membukanya lagi. Aku tahu, hari ini aku harus kembali ke rumah tua itu. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, menungguku untuk dihadapi. Aku berangkat lebih cepat dari biasanya. Jalanan masih lengang. Udara pagi terasa dingin di kulit. Sepanjang perjalanan, pikiranku berusaha menyusun kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Setiap kali satu kemungkinan terasa meyakinkan, detail kecil muncul dan merobohkannya. Aku berhenti mencoba menenangkan diri. Penyangkalan hanya membuat langkahku ragu. Sesampainya di depan rumah tua, aku tidak lagi ragu membuka pagar. Bunyi besinya terdengar lebih keras pagi ini. Aku membuka pintu dengan gerakan pasti. Aroma yang sama menyambutku, tapi kali ini aku tidak berhenti untuk menyesuaikan diri. Kakiku langsung melangkah ke dalam, menuju kamar yang kemarin sempat kubuka sekilas. Aku berdiri di depan lemari kayu itu. Permukaannya kusam, pegangannya dingin. Aku menarik napas,
lalu membukanya lebar. Isinya masih sama, beberapa gantungan kosong, satu jaket gelap, dan koper kecil di sudut bawah. Koper itu tidak kulihat kemarin. Atau mungkin aku memilih untuk tidak melihatnya. Aku berjongkok dan menarik koper itu keluar. Ringannya tidak meyakinkan. Aku membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, pakaian-pakaian tersusun rapi, dilipat dengan cara yang tidak biasa kulihat di rumah. Aku menyentuh salah satunya. Kainnya masih terasa halus, tidak berdebu. Ini bukan barang lama. Aku mengeluarkan satu persatu isinya. Kemeja, celana, pakaian dalam. Lalu sebuah kantong kecil berisi perlengkapan mandi ukuran perjalanan. Hotel. Aku menelan napas. Tanganku berhenti bergerak. Tidak ada alasan logis untuk barang-barang ini berada di sini jika rumah ini jarang dipakai. Aku meraih jaket yang tergantung di lemari. Di saku dalamnya, jariku menyentuh sesuatu yang kaku. Aku menariknya keluar. Sebuah kartu kunci hotel. Nama hotel tercetak jelas, dengan logo yang tidak kukenal. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari, kartu itu di tanganku. Bukti ini tidak berteriak, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Tenang, kataku pelan, meski tidak yakin pada siapa. Cari sampai jelas. Aku berdiri lagi, membuka pintu lemari bagian atas. Di sana ada kotak sepatu. Aku menurunkannya dan membukanya. Di dalamnya, beberapa struk terlipat rapi. Aku membacanya satu persatu. Tanggal, mata uang asing, nama toko. Beberapa struk bertuliskan alamat yang sama dengan hotel di kartu kunci. Aku tidak perlu menebak lagi. Aku menutup mata sejenak. Ada dorongan untuk berhenti, untuk mengembalikan semuanya seperti semula dan pergi. Tapi rasa ingin tahu yang sudah berubah menjadi kebutuhan membuatku membuka mata lagi. Aku tidak bisa kembali ke titik sebelum ini. Di balik kotak sepatu, ada tas kain kecil. Aku membukanya dan menemukan adaptor listrik, kabel-kabel, dan ponsel lama. Bukan ponsel yang biasa kulihat di tangan putra. Aku menyalakannya. Layarnya menyala setelah beberapa detik, meminta kata sandi. Aku tidak mencoba menebak. Keberadaannya saja sudah cukup. Aku duduk di ranjang. Semua barang itu tersusun di lantai di depanku. Koper, kartu hotel, struk, ponsel. Bukti-bukti ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling menguatkan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan sederhana. Aku merasakan sesuatu di dadaku berubah. Bukan ledakan, bukan tangis. Lebih seperti retakan panjang yang akhirnya terbuka sepenuhnya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirainya. Cahaya pagi masuk, menyinari kamar kecil itu. Aku menatap keluar, mencoba menarik napas dalam-dalam. Tanganku mengepal, lalu perlahan terbuka. Aku tidak ingin menangis di sini. Tidak sekarang. Aku kembali ke lantai, mengumpulkan barang-barang itu. Aku memasukkannya kembali ke dalam koper dengan rapi, seperti semula. Setiap lipatan terasa seperti penegasan. Aku tidak marah, belum. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar. Rasa sadar bahwa sesuatu yang kukira ku kenal ternyata tidak pernah benar-benar ku kenal. Aku berdiri dengan koper di tangan. Beratnya kini terasa berbeda. Bukan karena isinya bertambah, tapi karena maknanya berubah. Aku melangkah keluar kamar, melewati ruang tengah yang sunyi. Rumah ini tidak lagi terasa asing. Ia kini seperti saksi yang diam. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menatap ruangan sekali lagi. Ada keinginan kecil untuk meninggalkan koper itu di sini, seolah dengan begitu semua ini akan berhenti. Tapi aku tahu, meninggalkannya hanya akan menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Aku mengunci pintu dan melangkah pergi. Matahari sudah naik lebih tinggi, tapi hatiku terasa lebih berat. Di dalam mobil, aku meletakkan koper di bagasi. Suara pintu bagasi yang tertutup terdengar final. Aku duduk di balik kemudi, menatap lurus ke depan. Curiga sudah berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa pertanyaan, melainkan kesimpulan yang belum kuucapkan keras-keras. Aku belum siap menyebutkannya dengan kata-kata. Tapi tubuhku sudah meresponsnya dengan cara yang paling jujur. Napas yang tertahan, rahang yang mengeras, dan tekad yang mulai terbentuk di balik ketenangan yang kupaksakan. Aku tidak langsung menyalakan mesin.
Koper di bagasi terasa seperti benda asing yang tiba-tiba menguasai ruang. Aku duduk kaku, tangan di setir, mata menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Udara di dalam mobil terasa pengap. Aku membuka jendela sedikit, menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Tenang, kataku pada diri sendiri. Jangan terburu-buru. Ponselku bergetar di saku tas. Aku mengeluarkannya, bukan karena ada pesan masuk, tapi karena refleks. Layar menyala, kosong. Aku menurunkannya lagi. Ada dorongan aneh untuk memastikan tidak ada sesuatu yang terlewat dari barang-barang yang baru saja kukumpulkan. Aku turun dari mobil, membuka bagasi, dan menatap koper itu sejenak sebelum menariknya keluar lagi. Aku duduk di kursi belakang, membuka koper dengan hati-hati. Pakaian-pakaian itu masih terlipat rapi. Aku menggesernya ke samping, membuka kantong kecil yang belum sempat kuperiksa lebih teliti. Di dalamnya ada beberapa amplop tipis. Tanganku berhenti. Amplop-amplop itu berbeda dari yang lain. Lebih bersih, lebih baru. Aku menarik satu dan membukanya. Isinya beberapa lembar foto yang disusun rapi. Aku hanya perlu melihat sekilas untuk tahu bahwa ini bukan foto liburan biasa. Nafasku tersendat saat mataku menangkap warna putih gaun dan jas gelap yang familiar. Aku mengambil satu foto dan mengangkatnya setinggi mata. Putra berdiri di sana, mengenakan jas yang belum pernah kulihat ia pakai. Di sampingnya seorang perempuan dengan gaun putih, senyumnya lebar, tangannya melingkar di lengan Putra. Latar belakangnya bukan sekadar gedung. Ada bunga, ada dekorasi, ada tulisan kecil di sudut foto yang menunjukkan tempat dan tanggal. London. Tanganku gemetar. Aku menurunkan foto itu, lalu mengangkatnya lagi, berharap sudut pandang yang berbeda akan mengubah isinya. Tidak berubah. Wajah Putra jelas, nyata. Senyumnya bukan senyum basa-basi. Itu senyum seseorang yang merasa berada di tempat yang tepat. Tidak, bisikku. Suaraku serak. Ini tidak mungkin. Aku mengeluarkan foto-foto lain. Sudut berbeda, pose berbeda. Ada satu di mana mereka saling menatap, satu lagi saat cincin disematkan di jari perempuan itu. Aku merasakan dada seperti diremas perlahan. Ini bukan sandiwara singkat. Ini pernikahan. Aku meletakkan foto-foto itu di pangkuanku, menunduk. Ada suara berdengung di telingaku. Aku mencoba mengingat wajah Putra saat kami menikah. Janji-janji yang diucapkannya. Semua kenangan itu berdesakan, bercampur dengan gambar-gambar di tanganku sekarang. Kepalaku terasa penuh, tapi hatiku justru kosong. Aku tertawa kecil, tanpa sadar. Suara itu terdengar asing, bahkan di telingaku sendiri. Jadi ini, gumamku. Ini yang kamu sembunyikan. Aku menutup mata sejenak. Ada air yang menggenang, tapi tidak langsung jatuh. Aku tidak ingin menangis di dalam mobil ini, di depan koper dan foto-foto yang terasa seperti bukti pengkhianatan paling telanjang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata lagi. Aku memeriksa tanggal yang tercetak di sudut foto. Jauh sebelum aku menemukan tiket itu. Jauh sebelum aku mulai merasa ada yang berubah dalam sikap Putra. Artinya jelas. Semua percakapan kami, semua kepura-puraan tentang lelah dan pekerjaan, terjadi bersamaan dengan kehidupan lain yang ia bangun tanpa aku. Aku meraih ponsel, membuka galeri, lalu kembali menatap foto di tanganku. Ada dorongan kuat untuk membandingkan, untuk mencari tanda-tanda yang terlewat. Aku ingat malam-malam saat Putra pulang terlambat, pesan singkat yang singkat dan dingin. Saat itu aku memilih percaya. Sekarang, kepercayaan itu terasa seperti kebodohan. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan. Kulitku terasa dingin. Fokus, kataku pelan. Jangan runtuh sekarang. Aku memasukkan foto-foto itu kembali ke dalam amplop, tapi satu foto tertinggal di tanganku. Foto di mana Putra tersenyum paling lebar. Aku menatapnya lama, mencoba mengenali orang itu. Sulit dipercaya bahwa orang yang sama pernah duduk di meja makan bersamaku, membicarakan hal-hal sepele. Aku tidak merasa marah seketika. Yang muncul lebih dulu adalah rasa kehilangan yang aneh. Seperti kehilangan sesuatu yang ternyata tidak pernah benar-benar kumiliki. Kepercayaan itu runtuh tanpa suara keras.
hanya pergeseran pelan yang membuat segalanya ambruk ke dalam. Aku menutup koper dan memasukkannya kembali ke bagasi. Kali ini gerakanku lebih pelan, lebih terukur. Aku duduk kembali di kursi pengemudi. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Ada kesadaran baru yang menyelinap, dingin dan tajam. Aku menyalakan mesin dan melaju perlahan. Jalanan di depanku tampak sama seperti tadi, tapi aku tahu aku tidak lagi sama. Setiap lampu lalu lintas kulewati dengan fokus, seolah menjaga diri agar tidak terlepas kendali. Aku tidak ingin kecelakaan. Bukan hari ini. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu. Aku meletakkan tas di meja, lalu duduk di lantai ruang tengah. Aku mengeluarkan amplop berisi foto itu lagi. Aku menyusunnya di lantai, satu persatu, seperti menyusun potongan kenyataan yang selama ini dihindari. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan kesalahpahaman, bukan cerita sepihak. Ini keputusan sadar yang diambil Putra, dan aku berada di luar keputusan itu. Air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu beberapa. Aku tidak terisak keras. Tangisku lebih seperti kebocoran pelan yang tidak bisa ditahan. Aku membiarkannya, tanpa menutup wajah. Ada bagian dari diriku yang perlu merasakan ini sepenuhnya. Setelah beberapa saat, aku mengusap pipi dan menarik napas panjang. Aku mengumpulkan foto-foto itu, memasukkannya kembali ke amplop, lalu menyimpannya di tas. Aku berdiri dan berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang. Di sana, dalam keheningan yang aneh, aku menyadari satu hal dengan jelas. Kepercayaan yang runtuh tidak bisa dipungut kembali seperti semula. Dan meski aku belum tahu apa yang akan kulakukan setelah ini, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pernah melihat Putra dengan mata yang sama lagi. Aku duduk lama di tepi ranjang dengan tas masih terbuka di lantai. Amplop berisi foto itu tidak lagi kusembunyikan. Ia ada di sana, terlihat jelas, seolah menantangku untuk terus berpura-pura. Dadaku terasa kosong setelah tangis yang tertahan tadi, digantikan perasaan lain yang lebih dingin, lebih tajam. Aku tahu menangis saja tidak akan memberiku jawaban. Aku berdiri dan menyalakan lampu kamar sepenuhnya. Cahaya terang membuat segalanya terlihat lebih nyata, termasuk diriku sendiri di cermin. Mataku sembab, tapi tatapanku tidak lagi kabur. Aku menarik kursi ke dekat meja, duduk, lalu mengeluarkan satu persatu barang yang kukumpulkan sejak kemarin. Tiket, kartu hotel, struk, dan foto-foto itu. Aku menyusunnya rapi di atas meja, seperti seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu dengan tujuan jelas. Tanganku tidak lagi gemetar. Ada jarak emosional yang terbentuk, cukup untuk membuatku berpikir. Aku mulai dari tiket. Tanggalnya. Aku membuka ponsel, menelusuri pesan-pesan lama. Tidak banyak. Hanya percakapan singkat. Lembur. Pulang agak malam. Capek. Aku membaca satu persatu, tanpa emosi berlebih. Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti sandi yang akhirnya terbaca. Aku beralih ke struk. Hotel. Toko. Restoran. Aku mengetik nama-nama tempat itu di ponsel, melihat foto-fotonya muncul di layar. Kota yang indah, jalanan bersih, gedung-gedung tua. London. Tempat yang tidak pernah ia ajak aku datangi, tapi cukup penting untuk membangun sesuatu yang besar di sana. Aku mengangkat salah satu foto lagi. Kali ini aku memerhatikannya lebih teliti. Bukan hanya wajah Putra, tapi detail lain. Posisi tangannya. Cara ia berdiri. Itu bukan sikap seseorang yang canggung atau terpaksa. Ia tampak nyaman. Terbiasa. Seperti menjalani peran yang sudah lama ia latih. Aku meletakkan foto itu kembali dan bersandar di kursi. Ada rasa perih yang muncul, bukan karena kehilangan, tapi karena pemahaman yang datang terlambat. Aku bukan korban dari satu kesalahan impulsif. Aku bagian dari kebohongan yang dirancang. Berapa lama? Gumamku pelan. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban pasti untuk melukaiku. Aku teringat momen-momen kecil yang dulu kuabaikan. Panggilan yang tiba-tiba terputus. Ponsel yang selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Jadwal yang berubah tanpa penjelasan rinci. Semua itu dulu terasa sepele, bahkan masuk akal. Sekarang,
potongan-potongan itu menyatu dengan cara yang kejam. Aku menutup mata sejenak, merasakan rasa panas di belakang mata, tapi aku tidak membiarkannya jatuh lagi. Aku tidak ingin tenggelam dalam perasaan yang membuatku merasa kecil. Bukan hari ini. Aku membuka mata dan menatap meja. Kesadaran itu akhirnya muncul dengan jelas, tanpa lapisan pelindung. Aku bukan satu-satunya istri dalam hidup Putra. Kata itu terasa asing di kepalaku, tapi bukti-bukti di depanku tidak memberi ruang untuk menyangkal. Ada kehidupan lain yang ia jalani, lengkap, terstruktur, dan disengaja. Harga diriku terasa tergores, bukan karena ia memilih orang lain, tapi karena ia merasa bisa membagi hidupnya tanpa persetujuanku. Aku diposisikan sebagai bagian yang bisa disembunyikan, dipindahkan, atau ditenangkan dengan alasan seadanya. Pemikiran itu membuat rahangku mengeras. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamar. Setiap langkah seperti membantu menyusun pikiranku. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu percaya. Perbedaan itu penting, dan aku mengulanginya dalam hati agar tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku berhenti di depan cermin lagi. Kali ini aku menatap diriku tanpa menghindar. Kamu tidak gila, kataku pelan. Kamu hanya baru tahu. Aku kembali ke meja dan mengumpulkan barang-barang itu. Aku tidak ingin menyimpannya berantakan. Aku memasukkannya ke dalam satu map besar, menutupnya rapat. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disimpan dengan rapi, seperti fakta yang tidak bisa lagi diubah. Aku duduk kembali, menunduk sebentar. Ada rasa lelah yang datang, bukan di tubuh, tapi di pikiran. Namun di balik lelah itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai terbentuk. Kesadaran ini menyakitkan, tapi juga membersihkan. Aku tidak lagi berdiri di atas kebingungan, melainkan di atas kenyataan, sekeras apapun itu. Aku tidak langsung memikirkan apa yang akan kulakukan pada Putra. Tidak ada rencana balasan, tidak ada skenario dramatis. Yang ada hanya kebutuhan untuk memahami posisiku sendiri dalam cerita ini. Dan posisiku jelas, aku tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Aku mematikan lampu meja dan berbaring di ranjang, menatap langit-langit. Perasaan sakit itu masih ada, tapi tidak lagi liar. Ia terkurung dalam batas yang bisa kukendalikan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara memenuhi paru-paruku. Malam itu, aku tidak mencari penghiburan. Aku tidak menghubungi siapapun. Aku hanya membiarkan pikiranku tenang, memegang satu kesadaran yang kini tidak bisa disangkal. Aku telah dibohongi dengan cara yang sangat rapi, dan aku tidak akan lagi memandang diriku sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Pagi datang tanpa tanda khusus. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai, jatuh di lantai kamar dengan pola yang biasa. Tidak ada yang berubah di luar sana. Dan justru itulah yang membuat dadaku terasa semakin sempit. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, dan menatap ponsel yang tergeletak terbalik di meja. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Sunyi yang bersih, seolah semesta ikut bersekongkol untuk menguji keputusanku. Aku bangkit dan menuju kamar mandi. Air mengalir, membasahi wajahku. Aku menatap pantulan di cermin, memastikan ekspresiku tidak retak. Aku menyisir rambut, mengenakan pakaian sederhana, dan menarik napas panjang. Hari ini aku tidak akan menghubungi Putra. Bukan karena tidak ingin jawaban, tapi karena aku belum siap mendengar kebohongan lain. Di dapur, aku membuat kopi dengan gerakan yang terlalu terlatih. Bunyi sendok mengaduk cangkir terdengar jelas di ruang yang sepi. Aku duduk di meja makan sendirian, menyesap kopi tanpa benar-benar merasakan pahitnya. Di kepalaku, satu pertanyaan berulang. Bagaimana mungkin aku hidup berdampingan dengan rahasia sebesar itu tanpa menyadarinya? Ponselku bergetar. Aku menegang. Refleks. Layar menyala. Bukan Putra. Hanya notifikasi yang tidak penting. Aku meletakkan ponsel kembali. Telapak tanganku terasa hangat. Ada dorongan kuat untuk memeriksa pesan lama, mencari tanda-tanda lain yang terlewat. Aku menahannya. Aku tidak ingin terperosok ke dalam pengulangan yang melelahkan. Aku keluar rumah untuk berjalan sebentar. Udara pagi lebih dingin dari biasanya. Langkah kakiku mengikuti rute yang sering kulalui. Tapi hari ini rasanya seperti berjalan di kota yang berbeda. Orang-orang berlalu lalang,
sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang sedang berputar di kepalaku. Perasaan terasing itu menempel erat. Di bangku taman, aku duduk dan memandangi pepohonan. Daun-daunnya bergerak pelan tertiup angin. Aku mencoba menenangkan pikiran dengan memperhatikan hal-hal kecil. Tarik napas. Hembuskan. Diam bukan berarti kalah, kataku dalam hati. Diam adalah caraku menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Ponselku kembali bergetar. Kali ini namanya muncul di layar. Putra. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatap layar itu lama, seperti menunggu tulisan itu menghilang dengan sendirinya. Panggilan itu berhenti. Aku tidak mengangkatnya. Aku memasukkan ponsel ke saku jaket, merasakan denyut di pergelangan tanganku. Aku bangkit dari bangku dan berjalan pulang. Setiap langkah terasa berat, tapi juga tegas. Keputusan untuk diam bukan keputusan mudah. Ia menuntut lebih banyak energi daripada marah. Ia memaksa aku duduk bersama pikiranku sendiri, tanpa distraksi. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu dan menyandarkan punggungku sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada pesan masuk. Aku tidak membukanya. Aku tahu isinya akan berupa pertanyaan singkat, nada yang pura-pura biasa. Aku tidak ingin terjebak dalam percakapan setengah jujur. Aku menghabiskan siang dengan membersihkan rumah. Menyapu, mengelap meja, menyusun ulang rak. Setiap gerakan memberiku ilusi kendali. Di sela-sela itu, pikiranku tetap bekerja. Aku membayangkan kemungkinan-kemungkinan percakapan jika aku menjawab teleponnya. Setiap skenario berakhir sama. Aku marah, ia menyangkal, dan aku pulang dengan rasa lebih hancur. Sore menjelang, aku duduk di ruang tengah dengan jendela terbuka. Cahaya berubah warna. Ponselku kembali bergetar. Pesan masuk. Aku menghela napas, lalu membukanya. Kamu kemana? Kenapa tidak angkat telepon? Kalimat sederhana itu membuat rahangku mengeras. Aku menutup ponsel tanpa membalas. Kesepian datang dengan cara yang pelan tapi konsisten. Tidak ada suara di rumah selain detak jam. Aku membiarkannya. Aku ingin merasakan tekanan ini, agar aku tahu batasanku sendiri. Malam turun. Aku memasak makan malam sederhana dan makan sendiri. Setiap suapan terasa mekanis. Aku tidak menyalakan televisi. Aku tidak ingin suara lain menutupi pikiranku. Aku duduk di sofa, memeluk bantal, dan menatap ruang kosong. Ada saat ketika keheningan menjadi terlalu berat. Aku berdiri dan berjalan ke kamar, membuka laci tempat aku menyimpan map berisi bukti. Aku tidak membukanya. Aku hanya menyentuhnya sebentar, memastikan ia ada. Fakta itu menenangkan sekaligus menyakitkan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini tidak ada nama, hanya getaran pendek. Pesan lain. Aku pulang terlambat. Kita bicara besok. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Ada rasa ingin tertawa, ingin berteriak. Besok. Seolah waktu bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu mematikan lampu. Di ranjang, aku berbaring dan menatap langit-langit. Kesepian menyelinap, tapi aku tidak menolaknya. Aku memilih diam bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi diriku dari reaksi yang akan kusesali. Aku ingin datang ke percakapan itu dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang terbakar. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Di dalam gelap, aku merasakan tekanan batin yang konstan, seperti gelombang yang ditahan oleh bendungan. Aku tahu bendungan itu tidak akan selamanya kuat. Tapi malam ini, aku membiarkannya berdiri. Diam adalah pilihanku, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, pilihan itu terasa seperti satu-satunya cara agar aku tetap utuh. Aku bangun dengan kepala yang lebih jernih dari beberapa hari terakhir. Diam yang kupilih semalam meninggalkan sisa kelelahan, tapi juga ruang kosong yang bisa kugunakan untuk berpikir. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang belum tersentuh, ponsel tergeletak di samping laptop. Hari ini, aku tidak akan bertanya. Aku akan menghitung. Aku membuka laptop dan masuk ke folder dokumen keuangan yang selama ini jarang kusentuh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku percaya.
Keyakinan itu sekarang terasa seperti barang mewah yang tak lagi kumiliki. Aku menggeser kursi mendekat, membuka catatan rekening, dan mulai menelusuri angka-angka dengan pelan. Baris demi baris muncul. Setoran, penarikan, transfer. Awalnya terlihat biasa. Lalu aku berhenti di satu transaksi yang berulang. Nominalnya tidak besar, tapi ritmenya teratur. Aku mengernyit dan mencatat tanggal-tanggalnya. Ada pola. Aku membuka kalender dan menyandingkannya. Beberapa tanggal berimpit dengan waktu putra bilang lembur atau perjalanan singkat. Aku menutup mata sebentar. Fokus. Bisikku. Aku tidak ingin emosi mengaburkan penilaian. Aku menelusuri lebih jauh, memeriksa kartu kredit. Ada pengeluaran di luar kota. Hotel. Restoran. Aku tidak mengingat satu pun dari itu sebagai bagian dari hidup kami. Dadaku mengencang. Tapi aku tetap duduk tegak. Aku membuka berkas lain, tabungan bersama. Di sana, ada penarikan tunai yang tidak pernah kami bicarakan. Jumlahnya cukup untuk membiayai sesuatu yang lebih dari sekadar kebutuhan kecil. Aku menulisnya di catatan, memberi tanda bintang. Tanganku bergerak cepat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan ritme kerja. Ponselku bergetar. Aku melirik layar. Nama putra muncul. Tapi kali ini tidak ada panggilan, hanya pesan singkat yang belum kubuka. Aku membalik ponsel itu, membiarkannya tertelungkup. Angka-angka di layar laptop terasa lebih jujur daripada kata-kata apapun saat ini. Aku berdiri dan mengambil map berisi bukti yang kusimpan rapi. Tiket, struk, kartu hotel. Aku menyusunnya di meja, lalu mencocokkan tanggal dan nominalnya dengan catatan keuangan. Potongan-potongan itu menyatu dengan presisi yang membuatku mual. Ini bukan kebetulan. Ini sistem. Aku duduk kembali, punggungku tegak. Ada pergeseran halus di dalam diriku. Rasa sakit belum pergi, tapi kini ia berada di belakang garis yang jelas. Di depan garis itu, ada sesuatu yang lain, logika. Dan logika menuntut kejelasan. Aku membuka rekening lain yang jarang kugunakan. Rekening yang namanya tercantum atas nama kami berdua. Ada transfer keluar ke akun yang tidak kukenal. Aku mencatat nomor itu, tidak untuk menelepon, hanya untuk tahu. Setiap klik terasa seperti langkah kecil menuju pijakan yang lebih kokoh. Aku teringat satu percakapan lama, ketika putra berkata ia ingin lebih fleksibel mengatur keuangan agar tidak ribet. Aku menyetujui tanpa banyak tanya. Sekarang, kalimat itu berputar di kepalaku dengan arti yang berbeda. Fleksibel untuk siapa? Aku berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirainya. Cahaya siang masuk, menyorot meja penuh kertas dan layar yang menyala. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tentang menguntit. Ini tentang memahami apa yang terjadi pada hidupku sendiri. Aku kembali ke meja dan menyusun ringkasan sederhana. Pengeluaran rutin yang tidak kukenal, sumber dana, dan waktu. Tidak ada emosi di kertas itu. Hanya fakta. Aku menyadari bahwa rasa marahku mereda saat aku bekerja dengan angka. Angka tidak memintaku memaafkan. Angka hanya meminta aku jujur. Ponselku kembali bergetar. Aku mengambilnya dan membuka pesan putra untuk pertama kalinya hari itu. Kita perlu bicara. Ada yang salah. Aku tersenyum tipis, tanpa humor. Ada yang salah. Ya, tapi bukan seperti yang ia kira. Aku tidak membalas. Aku meletakkan ponsel kembali dan menutup laptop sebentar, memberi diriku waktu untuk mencerna semuanya. Di dapur, aku membuat makan siang sederhana. Aku makan sambil berdiri, pikiranku masih menata ulang kesimpulan. Selama ini aku mengira konflik ini akan berakhir dengan pertanyaan moral, dengan perasaan yang bertabrakan. Ternyata ada ranah lain yang lebih sunyi dan lebih menentukan, kendali. Aku kembali ke meja dan membuka laptop lagi. Aku memeriksa akses yang kumiliki. Rekening mana yang membutuhkan persetujuan bersama. Mana yang bisa kuakses sendiri. Aku tidak melakukan apapun selain mencatat. Pengetahuan dulu. Tindakan belakangan. Ada kelegaan kecil yang menyelinap. Bukan karena aku menemukan kebenaran yang pahit, melainkan karena aku berhenti mengambang. Aku berdiri di atas data, bukan dugaan. Itu memberiku jarak yang sehat dari rasa hancur yang mengintai.
Sore merayap masuk. Aku merapikan kertas-kertas, memasukkannya ke map, dan menyimpannya di laci yang mudah kujangkau. Aku menutup laptop dan duduk diam sejenak. Sunyi tidak lagi menakutkan. Ia menjadi ruang berpikir. Ponselku bergetar sekali lagi. Aku melihatnya, lalu membiarkannya. Ada perubahan sudut pandang yang tidak bisa kuabaikan. Ini bukan hanya tentang dikhianati. Ini tentang hak, tentang batas, tentang hidup yang ikut terpakai tanpa persetujuanku. Aku berdiri dan menatap ruang tamu yang tenang. Di kepalaku, langkah-langkah kecil mulai tersusun, belum sebagai rencana, hanya sebagai kemungkinan. Aku tidak merasa tergesa. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terkuak, aku merasa memegang setir, meski jalan di depan masih panjang. Aku mematikan lampu meja dan berjalan ke kamar. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Ada perasaan dingin yang stabil di dadaku, bukan kebal, bukan juga putus asa. Lebih seperti kesiapan yang baru lahir. Aku tahu, setelah hari ini, caraku melihat semuanya telah berubah. Dan perubahan itu terasa tenang, pasti, dan tidak bisa diputar balik. Aku tidak langsung melakukan apapun setelah menutup laptop sore itu. Aku mandi, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengikat rambut. Gerakanku lambat dan terukur, seolah aku sengaja menurunkan tempo agar pikiranku tetap sejajar dengan tubuhku. Ada masa ketika aku akan menangis atau meledak setelah menemukan hal-hal seperti ini. Tapi bukan hari ini. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tengah. Map berisi catatan keuangan terletak rapi di laci, mudah dijangkau. Aku tidak membukanya lagi. Aku sudah tahu isinya. Mengulang hanya akan menggerus ketenangan yang susah payah kubangun. Ponselku tergeletak di meja. Ada beberapa pesan belum terbaca dari Putra. Aku tahu isinya tak jauh dari nada yang sama. Kebingungan, tuntutan penjelasan, atau upaya terlihat normal. Aku mengangkat ponsel itu, bukan untuk membalas, tapi untuk mengatur sesuatu yang lebih penting. Aku membuka aplikasi perbankan dan memastikan aksesku aman. Jari-jariku bergerak cepat, tanpa ragu. Ada satu momen singkat ketika hatiku berdebar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena menyadari bahwa apa yang kulakukan ini nyata. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya keputusan yang diambil dengan kepala dingin. Aku duduk dan menimbang langkah-langkah kecil yang bisa kulakukan tanpa memicu kecurigaan. Aku mengubah pengaturan notifikasi. Aku memastikan setiap transaksi memberiku peringatan. Aku tidak memblokir apapun. Belum. Aku hanya ingin melihat gambaran utuh sebelum bergerak lebih jauh. Di dapur, aku membuat teh hangat dan duduk kembali di meja makan. Uap tipis naik dari cangkir. Aku menatapnya, membiarkan pikiranku mengendap. Dulu, aku sering mengira kekuatan datang dari keberanian untuk berkata keras. Sekarang aku tahu, kekuatan juga bisa datang dari kemampuan untuk menunggu. Ponselku bergetar. Kali ini panggilan. Aku mengangkatnya, bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilihnya. Halo, kataku, suaraku datar. Kenapa kamu sulit dihubungi? Suara Putra terdengar tegang, berusaha terdengar biasa. Aku sibuk. Jawabku singkat. Dengan apa? Kita perlu bicara. Kita bisa bicara nanti, kataku. Tidak ada nada marah. Tidak ada pembelaan. Hening sejenak di seberang. Kamu terdengar dingin. Aku hampir tersenyum. Aku baik-baik saja. Panggilan itu berakhir tidak lama kemudian. Aku meletakkan ponsel dengan hati-hati, seperti meletakkan benda rapuh. Ada pergeseran kecil di dalam diriku saat itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan perasaanku agar dimengerti. Aku berdiri dan merapikan meja. Kegiatan sederhana itu memberiku rasa normal. Aku mengelap permukaan meja, menyusun kursi, dan membuka jendela sedikit agar udara malam masuk. Angin membawa aroma tanah dan suara jauh kendaraan. Dunia tetap berjalan, dengan atau tanpa dramaku. Aku kembali ke kamar dan mengambil buku catatan kosong. Aku menuliskan tanggal di halaman pertama, lalu beberapa poin singkat. Tidak panjang. Tidak emosional. Hanya hal-hal yang perlu kuingat. Akses. Waktu. Pilihan.
Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci. Ada kejelasan yang tumbuh pelan-pelan. Keputusan ini bukan tentang menghukum atau membalas. Ini tentang memindahkan diriku dari posisi reaktif ke posisi sadar. Aku tidak ingin menjadi orang yang digerakkan oleh amarah sesaat. Aku ingin menjadi orang yang tahu kapan harus melangkah. Aku duduk di lantai kamar, bersandar pada tempat tidur. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan masa lalu muncul, bukan sebagai luka terbuka, melainkan sebagai data. Aku mengamati tanpa tenggelam. Ada jarak yang sehat di sana. Ponselku berbunyi lagi. Pesan singkat. Aku membacanya sekilas, lalu mengunci layar. Aku tidak merasa terganggu. Aku tahu, selama ini aku terlalu sering merespons untuk meredakan ketegangan. Malam ini, aku memilih untuk tidak meredakannya. Aku membiarkannya ada. Aku berdiri dan menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Cahaya kuning lembut mengisi ruangan. Aku mengganti spray, merapikan bantal. Kegiatan ini terasa seperti menandai wilayahku sendiri. Ruang ini milikku. Hidup ini milikku. Ada keputusan lain yang terlintas, lebih besar, tapi aku tidak menyentuhnya malam ini. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku belajar bahwa keputusan yang baik tidak harus diumumkan dengan gegap gempita. Ia bisa tumbuh dalam diam, menguat dalam ketenangan. Aku berbaring dan menatap langit-langit. Tidak ada gelombang emosi yang menghantam. Yang ada hanya kesadaran tenang bahwa posisi kuasa mulai bergeser, sedikit demi sedikit. Bukan karena aku menguasai orang lain, tapi karena aku berhenti menyerahkan kendali atas diriku sendiri. Aku menarik selimut dan memejamkan mata. Di dalam gelap, aku merasakan denyut yang stabil di dada. Bukan kebingungan, bukan ketakutan. Lebih seperti keyakinan baru yang belum punya nama, tapi cukup kuat untuk membuatku bertahan. Keputusan yang kuambil hari ini mungkin tidak terlihat dramatis, tapi aku tahu, ia akan mengubah cara aku berdiri menghadapi apapun yang menunggu di depan. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena gelisah, melainkan karena pikiranku bekerja dengan cara yang baru. Tenang, tapi waspada. Saat matahari mulai naik, aku sudah duduk di meja makan dengan ponsel dan laptop terbuka. Aku tidak ingin menunggu perasaan datang dan pergi. Aku ingin bertindak saat pikiranku masih lurus. Aku membuka aplikasi perbankan dan menatap layar awalnya cukup lama. Ada jeda yang kubiarkan sengaja. Aku mengulang satu kalimat di kepalaku, seperti jangkar. Ini bukan luapan emosi. Ini keputusan sadar. Aku menarik napas, lalu masuk ke menu pengaturan akun. Akun bersama kami tampil dengan ringkas. Nama kami berdampingan, seolah itu bukti kebersamaan yang rapi. Aku menekan detail akses. Di sana tertulis hak dan batas. Aku membaca ulang, memastikan setiap kata kupahami. Tidak ada yang kulompati. Aku tidak mencari celah. Aku hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Aku menemukan opsi pembatasan transaksi. Sederhana. Sementara. Legal. Ada keterangan kecil di bawahnya yang menjelaskan konsekuensi dan durasi. Aku membacanya 2 kali. Aku tahu, tindakan ini akan terasa seperti tamparan di sisi lain. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menghentikan aliran yang selama ini berjalan tanpa persetujuanku. Jari telunjukku melayang sejenak di atas layar. Detik itu terasa panjang. Bukan karena ragu, tapi karena aku menyadari bobotnya. Begitu kutekan, tidak ada suara keras. Tidak ada efek dramatis. Hanya perubahan status kecil yang menyatakan pembatasan aktif. Aku menatap layar yang kembali ke tampilan awal. Rasanya hening. Tidak ada euforia. Tidak ada kepuasan. Yang ada justru ketegangan halus. Seperti berdiri di tepi kolam dan merasakan air dingin menyentuh kaki. Aku tahu aku belum masuk sepenuhnya. Tapi aku sudah memilih arah. Aku memeriksa ulang riwayat. Tidak ada transaksi baru. Aku menutup aplikasi dan meletakkan ponsel di meja. Tanganku tidak gemetar. Itu mengejutkanku. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirai, membiarkan cahaya pagi masuk. Aku butuh udara segar. Bukan sorak kemenangan. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Aku mengunci layar dan membiarkannya. Ketegangan batin datang perlahan. Bukan takut, melainkan kesadaran bahwa garis telah kutarik, dan garis itu terlihat jelas. Aku membuat sarapan sederhana dan makan dengan tenang. Setiap gerakan terasa disengaja. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin tubuhku mengikuti ritme pikiranku, bukan sebaliknya. Setelah itu, aku kembali ke meja dan membuka laptop, mencatat waktu dan perubahan status. Bukan sebagai bukti untuk siapapun, hanya untuk diriku sendiri. Aku menulis satu kalimat pendek di buku catatan. Akses dibatasi sesuai hak. Tidak ada tanda seru. Tidak ada emosi yang ditumpahkan. Aku menutup buku itu dan menyimpannya. Catatan itu terasa seperti pengikat antara niat dan tindakan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan. Aku menatapnya tanpa mengangkat. Aku tahu pertanyaan yang akan datang. Aku tahu nada yang akan dipakai. Aku tidak ingin percakapan itu terjadi sekarang. Bukan karena aku menghindar, tapi karena aku tidak ingin tindakanku ditafsirkan sebagai reaksi spontan. Aku berjalan ke ruang tengah dan duduk di sofa. Aku memeluk bantal, bukan untuk kenyamanan, tapi untuk menahan tubuhku tetap diam. Ada dorongan kecil untuk mengecek ulang, memastikan apa yang kulakukan tidak berlebihan. Aku melawan dorongan itu. Aku sudah memeriksa cukup. Beberapa menit berlalu. Panggilan berhenti. Pesan masuk menyusul. Aku membacanya sekilas. Ada kebingungan di sana. Ada tuntutan penjelasan. Aku tidak membalas. Aku tidak merasa perlu membenarkan keputusan yang sah. Aku berdiri dan merapikan ruangan. Kegiatan itu menyalurkan ketegangan yang tersisa. Aku menyusun buku, melipat selimut, mengelap meja. Tidak ada yang istimewa, tapi semuanya terasa tertib. Ketertiban itu menular ke dalam dadaku. Di sela-sela itu, pikiranku menyentuh satu pertanyaan yang tajam. ATM itu milik siapa? Selama ini aku menjawabnya dengan kata, kami, tanpa menimbang bagaimana kata itu dijalankan. Sekarang aku tahu, kepemilikan bukan hanya soal nama, tapi juga soal persetujuan dan batas. Aku duduk kembali dan mengambil ponsel. Aku membuka pesan terakhir dan mengetik balasan singkat. Aku sedang mengatur keuangan sesuai hakku. Kita bisa bicara nanti. Aku membaca ulang sebelum mengirim. Tidak ada tuduhan. Tidak ada emosi. Aku menekan kirim. Aku meletakkan ponsel dan merasakan napas keluar lebih panjang. Konsekuensi mulai terasa nyata. Akan ada percakapan yang sulit. Akan ada tekanan. Tapi untuk pertama kalinya, tekanan itu tidak membuatku menciut. Ia berdiri sejajar denganku. Aku menatap dinding kosong di ruang tamu. Ada ketenangan aneh di sana, bukan karena masalah selesai, melainkan karena aku berhenti membiarkannya berjalan tanpa kendali. Aku tidak merasa menang. Aku merasa bertanggung jawab. Sore menjelang. Cahaya berubah. Aku menyeduh teh dan duduk di dekat jendela. Di luar, dunia bergerak seperti biasa. Di dalam, ada pergeseran yang tidak bisa ditarik kembali. Aku tahu, langkah ini akan mengubah dinamika kami. Aku menerimanya tanpa selebrasi. Aku mengangkat cangkir dan menyesap perlahan. Ada ketegangan yang tersisa, tapi juga ada garis yang jelas. Aku tidak menutup pintu dialog. Aku hanya memastikan bahwa saat dialog itu terjadi, aku berdiri di tempat yang kokoh. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Telepon itu datang saat aku sedang menata dapur. Bukan bunyinya yang membuatku berhenti, melainkan ritmenya, bertubi-tubi, tanpa jeda. Aku mematikan kompor, mengeringkan tangan, lalu menatap layar. Nama Putra menyala lebih lama dari biasanya, seolah ia menolak padam. Aku mengangkatnya setelah dering keempat. Halo. Kamu melakukan apa? Suaranya pecah di kata terakhir, berusaha menahan nada tinggi yang gagal disembunyikan. Kartuku tidak bisa dipakai. Aku berjalan ke ruang tengah dan duduk. Aku mengatur akses. Jawabku tenang. Seperti yang sudah kubilang. Apa maksudmu, mengatur akses? Ia tertawa pendek, tidak lucu. Aku di luar, Meli. Ia berhenti. Ada tarikan napas kasar. Aku butuh itu sekarang. Aku membiarkan hening sejenak.
1-2 detik. Cukup untuk memastikan aku tidak terpancing. Kita bicara dengan kepala dingin, kataku. Bukan di tempat umum. Ini tidak masuk akal, katanya cepat. Kamu tidak bisa melakukan ini sepihak. Aku tidak sepihak, jawabku. Aku mengikuti hakku. Ada suara langkah tergesa di seberang, lalu suara angin. Ia mungkin keluar dari tempat yang tidak ingin ia sebutkan. Kamu tidak mengerti dampaknya, katanya, lebih rendah. Aku terjebak. Aku menatap dinding, memperhatikan bayangan cahaya sore bergerak pelan. Aku mengerti dampak dari penggunaan tanpa persetujuan, kataku. Itu sebabnya aku menghentikannya. Hening kembali. Kali ini lebih panjang. Aku bisa merasakan perubahan di sana, bukan kemarahan, melainkan kebingungan yang baru disadari. Kita bisa menyelesaikannya nanti, katanya akhirnya. Nadanya berubah, mencoba lunak. Aku pulang malam ini. Kita bicara nanti, ulangku. Saat kita sama-sama tenang. Aku menutup telepon sebelum ia melanjutkan. Tanganku tetap stabil. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan membuka tirai. Jalan di bawah tampak biasa. Tidak ada yang menandai pergeseran yang baru saja terjadi, kecuali getaran halus di dadaku. Pesan masuk bertubi-tubi. Pertanyaan. Permintaan. Satu kalimat yang terdengar seperti tuduhan terselubung. Aku membaca tanpa membalas. Tidak ada kewajiban untuk menjelaskan ulang sesuatu yang sudah jelas. Aku kembali ke dapur dan menyelesaikan apa yang kutinggalkan. Pisau mengetuk talenan dengan ritme yang konsisten. Aku sengaja menjaga ritme itu. Konsistensi menenangkan. Setelah selesai, aku duduk dan makan, meski selera tak sepenuhnya ada. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini panggilan video. Aku menolak. Bukan karena takut dilihat, tapi karena aku tidak ingin wajahku dibaca sebagai undangan untuk berdebat. Aku mengirim satu pesan singkat. Kita bicara di rumah. Menjelang malam, aku mendengar pintu dibuka. Langkah Putra terdengar lebih berat dari biasanya. Ia berhenti di ambang ruang tengah, melihatku duduk di sofa dengan punggung tegak, tangan di pangkuan. Kamu serius? Katanya, tanpa salam. Aku menoleh. Ya. Ia berdiri, lalu duduk di kursi seberang. Ada jarak di antara kami yang terasa baru. Kamu tahu aku sedang di luar kota hari ini, katanya cepat. Semua jadi kacau. Kacau bagi siapa? Tanyaku pelan. Ia mengusap wajah. Ini bukan waktunya bermain kuasa. Aku mengangkat alis sedikit. Ini bukan permainan, kataku. Ini penataan ulang. Kamu menghukumku, katanya. Aku menghentikan kebocoran, jawabku. Itu berbeda. Ia tertawa kecil, pahit. Kamu berubah. Aku mengangguk. Benar. Kalimat itu menggantung. Aku tidak menambahkan apapun. Aku tidak perlu. Ia memandangku lebih lama, seolah mencari celah lama yang biasa ia temukan. Nada memaafkan, penjelasan panjang, atau keinginan untuk meredakan suasana. Tidak ada. Apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya. Transparansi. Kataku. Batas. Persetujuan. Itu saja. Itu cukup, jawabku. Ia bersandar, napasnya berat. Kamu tahu aku tidak bisa bergerak tanpa akses itu. Aku tahu, kataku. Itu sebabnya kita bicara sekarang. Ia menatapku, lalu menunduk. Ada sesuatu yang runtuh pelan di bahunya. Bukan penyesalan yang dramatis, melainkan kenyataan yang mengejar. Aku butuh waktu, katanya. Aku juga, jawabku. Kami terdiam. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya dua orang yang duduk dengan peta kekuasaan yang berubah. Aku merasakan ketegangan yang sama seperti pagi tadi, tapi kini ada kejelasan tambahan. Tindakanku berdampak. Efek domino itu nyata, dan ia telah mencapai kami berdua. Putra berdiri. Aku ke kamar, katanya singkat. Aku mengangguk. Aku tetap di sofa, mendengarkan langkahnya menjauh. Di dalam diriku, tidak ada rasa puas. Yang ada adalah keteguhan yang tidak goyah. Aku tahu, ini bukan akhir dari apapun.
Ini adalah awal dari konfigurasi baru, di mana aku tidak lagi menunggu izin untuk menjaga hidupku sendiri. Aku mematikan lampu ruang tengah dan duduk dalam temaram. Di luar, malam menutup hari dengan tenang. Di dalam, aku merasakan diriku berdiri di tempat yang berbeda, lebih sunyi, lebih kokoh, dan tidak lagi mudah digeser. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Rumah masih sunyi, kecuali suara langkah pelan dari kamar sebelah. Putra sudah bangun lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan pikiran seperti merapikan pakaian yang akan kupakai hari ini. Tidak ada urgensi untuk bergegas. Aku ingin masuk ke hari ini dengan sikap yang sama seperti semalam. Tenang, jelas, dan tidak defensif. Di dapur, Putra berdiri membelakangi meja, secangkir kopi di tangannya. Ia menoleh saat aku masuk. Kita perlu bicara, katanya. Nada yang sama seperti kemarin, tapi ada ketegangan yang lebih terkontrol. Kita sudah bicara, jawabku sambil mengambil gelas. Aku menuang air dan duduk. Belum selesai, katanya. Ia duduk di seberang. Kamu memotong akses tanpa diskusi. Itu tidak adil. Aku menatapnya. Aku memberitahu, kataku. Aku tidak meminta izin. Ia menghela napas. Kamu selalu begini. Menghindar. Membuat keputusan besar sendiri, lalu bilang itu demi kebaikan. Aku mengangkat tangan, bukan untuk menyela, tapi untuk memberi tanda berhenti. Aku tidak akan menjelaskan diriku hari ini. Ia terdiam, alisnya mengernyit. Apa maksudmu? Maksudku, kataku pelan, aku tidak akan merapikan ceritaku agar terdengar bisa diterima. Ia tertawa kecil. Kamu serius? Setelah semua ini? Justru karena semua ini, jawabku. Aku sudah cukup menjelaskan. Ia bersandar, menatap langit-langit sejenak. Kamu tahu aku tertekan. Kamu tahu situasiku. Aku tahu, kataku. Dan aku tidak menutup mata. Tapi aku juga tahu situasiku. Kamu membuatku terlihat seperti penjahat, katanya. Aku menggeleng. Aku tidak memberi label. Aku memberi batas. Ia maju sedikit. Kamu ingin aku melakukan apa? Transparan, kataku singkat. Bukan defensif. Ia menghela napas lagi, lebih panjang. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku tidak menilai niat, jawabku. Aku menilai dampak. Kalimat itu membuatnya diam. Aku bisa melihat upaya di matanya untuk memutar arah pembicaraan, mencari celah emosi yang bisa disentuh. Biasanya, di titik ini, aku akan mengisi keheningan dengan penjelasan panjang, mencoba memastikan ia merasa dimengerti. Aku tidak melakukannya. Kamu berubah, katanya lagi, kali ini tanpa tawa. Aku berhenti bernegosiasi dengan hal yang menyakitiku, jawabku. Ia mengusap wajah. Jadi ini caramu menghukum? Tidak, kataku. Ini caraku berhenti menoleransi. Ia berdiri dan berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Kamu tahu orang akan bilang kamu berlebihan. Aku tidak hidup untuk penilaian orang, jawabku. Aku hidup dengan konsekuensiku sendiri. Ada jeda. Aku merasakan denyut kecil di pelipis, bukan karena marah, tapi karena fokus. Aku menyadari betapa ringkasnya jawabanku. Dan betapa lega rasanya tidak harus membuktikan apapun. Aku butuh kamu di sisiku, katanya, suaranya turun. Aku menatapnya lama. Aku butuh diriku di sisiku. Kalimat itu keluar tanpa latihan. Ia jatuh di antara kami dengan berat yang tepat. Tidak keras, tidak lembek. Tepat. Ia duduk kembali. Jadi apa sekarang? Sekarang, kataku, kita berhenti berputar. Aku minta kamu membuka aksesnya, katanya. Aku minta kamu membuka semuanya, jawabku. Mulai dari yang paling dasar. Ia menunduk. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Kamu membuat ini sulit. Aku membuatnya jujur, kataku. Waktu berjalan pelan. Kopi di cangkirnya mendingin. Aku berdiri dan merapikan meja, mengangkat gelas kosongku. Aku tidak ingin menguasai ruang dengan kata-kata. Aku ingin menunjukkan bahwa batas ini berdiri bahkan saat aku bergerak melakukan hal-hal biasa.
Saat aku kembali, ia menatapku dengan pandangan yang berbeda. Bukan marah, bukan mengiba. Lebih seperti mencoba memahami medan baru. Kamu tidak akan menjelaskan apapun lagi? Tanyanya. Aku akan menjelaskan hal yang perlu. Jawabku. Tidak lebih. Ia mengangguk pelan, seolah menerima sesuatu yang tidak ia sukai. Aku perlu waktu. Aku juga, kataku. Ia berdiri dan mengambil jaket. Aku keluar sebentar. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya kemana. Aku tidak menahan. Pintu menutup dengan bunyi yang tidak keras, tapi cukup jelas. Aku berdiri sendirian di dapur, merasakan napas kembali normal. Tidak ada kemenangan yang kurayakan. Tidak ada kekalahan yang kutangisi. Yang ada adalah ruang. Ruang untuk bernapas tanpa harus menjelaskan mengapa aku butuh udara. Aku membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk. Ada ketegasan yang menetap, seperti garis yang ditarik di tanah basah dan mengering menjadi permanen. Aku tahu, mulai hari ini, aku tidak lagi menjelaskan diriku. Dan anehnya, di keputusan itu, aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari. Pintu terbuka menjelang malam. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika langkah Putra terdengar pelan, berbeda dari biasanya. Ia berdiri sebentar di ambang, seolah menimbang kata-kata sebelum memasukinya. Aku tidak menoleh. Aku melanjutkan pekerjaanku, merapikan kain satu persatu, memberi diriku jarak yang kubutuhkan. Aku ingin bicara, katanya akhirnya. Aku mengangguk tanpa suara. Aku tidak mengundang, tidak menolak. Ia duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Jarak di antara kami tetap terjaga. Lampu ruang tengah redup. Bayangan di wajahnya terlihat lebih dalam. Aku salah, katanya cepat, seolah takut kata itu menguap. Aku seharusnya jujur dari awal. Aku meletakkan lipatan terakhir dan duduk. Mulai dari mana? Tanyaku pelan. Ia menarik napas panjang. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku terjebak. Situasinya rumit. Aku menatapnya. Itu penjelasan, bukan pengakuan. Ia berkedip, lalu menunduk. Aku menyembunyikan banyak hal. Aku takut kehilanganmu. Ada jeda. Aku merasakan dorongan lama untuk mengulurkan empati, mengisi celah itu dengan pengertian. Dorongan itu datang, lalu pergi. Takut kehilangan bukan alasan untuk mengambil, kataku. Kamu memilih. Ia mengangkat kepala. Aku menyesal. Setiap hari. Sejak kapan? Tanyaku. Ia terdiam. Jawaban itu menggantung, tidak pernah benar-benar turun. Aku tidak menekannya. Keheningan seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Aku akan memperbaiki semuanya, katanya. Aku akan berubah. Aku menghela napas, bukan lelah, tapi jernih. Perubahan bukan janji, kataku. Ia terlihat dari tindakan. Aku mengaku sekarang, katanya, nadanya naik setengah oktav. Bukankah itu berarti sesuatu? Pengakuan yang datang setelah akses tertutup, jawabku, adalah reaksi, bukan keberanian. Ia mengusap wajah, lalu tersenyum tipis, senyum yang dulu sering meluluhkan. Kamu selalu kuat. Kamu selalu mengerti. Aku menggeleng. Jangan letakkan itu di pundakku. Aku hanya bilang kamu berbeda, katanya cepat. Kamu bisa melihat dari sudut yang lebih luas. Jangan memuji untuk menghindari tanggung jawab, kataku. Ia bersandar, suaranya melembut. Aku sendirian sekarang. Aku menatapnya lama. Kalimat itu dulu akan memecah pertahananku. Kini, aku mendengarnya sebagai apa adanya. Upaya menggeser beban. Kesepian bukan alat tawar, kataku. Dan aku bukan penyangganya. Apa kamu tidak peduli? Tanyanya, nada getir. Aku peduli, jawabku. Karena itu aku tidak berbohong pada diriku sendiri. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Aku minta maaf. Aku mengangguk. Aku mendengarnya. Itu saja? Tanyanya. Ada kekecewaan di suaranya. Maaf tidak menghapus dampak, kataku. Dan pengakuan tidak memulihkan kepercayaan secara otomatis. Ia kembali duduk, menatap lantai.
Jadi apa yang kamu mau dariku? Kejujuran tanpa syarat, jawabku. Tanpa drama. Tanpa memindahkan rasa bersalah. Ia tertawa kecil, pahit. Kamu dingin. Aku jujur, kataku. Aku berhenti menghangatkan kebohongan. Ia terdiam lama. Aku memperhatikan tangannya yang mengepal, lalu mengendur. Ada momen rapuh di sana. Nyata. Aku tidak mengejarnya. Aku membiarkannya berdiri sendiri, tanpa ditopang oleh rasa iba yang dulu selalu siap. Aku akan mengatakan semuanya, katanya akhirnya. Tapi aku takut reaksimu. Takut bukan alasan untuk menunda kebenaran, kataku. Dan reaksiku bukan tanggung jawabmu. Ia mengangguk pelan. Aku membuat keputusan-keputusan yang merugikan kita. Aku mengangguk. Aku tahu. Kamu tahu? Katanya cepat. Aku menghitung. Jawabku singkat. Ia terdiam, menyadari jarak yang kini tidak bisa dijembatani dengan narasi. Aku berharap pengakuan ini memperbaiki sesuatu. Pengakuan ini membersihkan satu hal, kataku. Ilusi. Ia menatapku, matanya basah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku berdiri, mengambil jaket yang tergantung di kursi. Kehilangan dimulai ketika kejujuran berakhir, kataku. Bukan hari ini. Aku berjalan ke jendela dan membukanya. Udara malam masuk, dingin dan segar. Di belakangku, aku mendengar napasnya berat. Aku tidak berbalik. Aku ingin mengakhiri percakapan ini tanpa adegan tambahan, tanpa penutup yang dibuat-buat. Apa masih ada harapan? Tanyanya pelan. Aku memejamkan mata sejenak. Harapan bukan janji, kataku. Dan aku tidak memberikannya untuk menenangkan. Keheningan kembali, kali ini stabil. Aku menutup jendela dan menoleh. Aku menghargai pengakuanmu, kataku. Tapi ia datang terlambat untuk menjadi penawar. Ia mengangguk, menerima dengan cara yang tidak sepenuhnya pasrah, tapi cukup sadar. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu tanpa suara keras. Di dalam, aku duduk di tepi ranjang dan merasakan denyut yang tenang di dadaku. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kehancuran. Hanya kejelasan yang matang. Pengakuan itu memang datang, tapi tidak lagi menentukan arahku. Dan di kesadaran itu, aku merasa lebih ringan, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang bukan miliknya. Pagi berjalan seperti biasa, dan justru itulah yang terasa ganjil. Aku membuat kopi, membuka jendela, dan menyiram tanaman kecil di teras. Tidak ada musik, tidak ada pesan panjang. Rumah terasa lebih luas dengan keheningan yang tertata. Setelah percakapan semalam, aku tidak merasa lega, tapi juga tidak hancur. Ada rasa datar yang jujur. Putra keluar dari kamar menjelang siang. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia tidak menyapa, hanya mengambil tas dan jaket. Aku menatapnya sejenak. Kamu makan? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku harus pergi. Kunci, kataku, menunjuk meja. Jangan lupa. Ia mengambil kunci tanpa komentar. Pintu menutup. Tidak ada dramatisasi. Kepergiannya terasa seperti catatan kecil dalam daftar konsekuensi yang mulai berjalan. Aku duduk di meja kerja dan membuka laptop. Ada hal-hal praktis yang perlu dibereskan. Bukan untuk menyudutkan, bukan untuk membalas. Untuk memastikan hidup tidak ikut runtuh karena pilihan orang lain. Aku meninjau ulang anggaran bulanan, memindahkan beberapa pos agar tetap realistis. Angka-angka bergerak, dan aku mengikutinya dengan tenang. Siang bergeser. Ponselku bergetar. Satu pesan singkat dari Putra. Aku tidak bisa menarik uang. Semua jadi sulit. Aku membaca tanpa reaksi. Kesulitan itu bukan kejutan. Ia adalah akibat. Aku membalas satu kalimat. Kita sudah membicarakan batas. Tidak lebih. Tidak ada nada menggurui. Hanya pengingat yang bersih. Sore hari, aku keluar sebentar untuk berbelanja. Di kasir, aku membayar dengan kartu milikku sendiri. Gerakan sederhana itu terasa simbolik, meski aku tidak merayakannya. Aku tidak ingin mengubah setiap hal kecil menjadi pernyataan. Aku ingin hidup berjalan. Di jalan pulang, aku melihat Putra dari jauh,
berdiri di depan sebuah tempat yang biasa ia datangi. Ia berbicara di telepon, gesturnya gelisah. Aku tidak mendekat. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Ada masa ketika aku akan berhenti, menanyakan apa yang bisa kubantu. Masa itu sudah lewat. Di rumah, aku menata belanjaan dan memasak makan malam. Aku memasak untuk diriku sendiri, porsi yang pas. Saat makan, aku menyadari satu hal yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Aku makan dengan pelan, tanpa rasa bersalah karena menikmati keheningan. Malam datang membawa kabar yang tidak perlu diumumkan. Putra pulang lebih larut, wajahnya lebih lelah. Ia duduk di kursi, memandangi meja. Aku kehilangan satu kesempatan, katanya tanpa menatapku. Apa yang kamu butuhkan dariku? Tanyaku. Ia terdiam, lalu menggeleng. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tahu, kataku. Konsekuensi tidak datang sendirian. Ia menghela napas. Orang-orang mulai bertanya. Aku tidak menjawab untukmu, kataku. Dan aku tidak menyebarkan cerita. Ia menatapku cepat, seolah mencari tanda kepuasan. Tidak ada. Kamu tidak senang melihat ini? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak merayakan penderitaan. Ia menunduk. Ada momen di mana aku melihat beratnya jatuh di bahunya. Bukan hukuman, melainkan akumulasi pilihan. Aku tidak menambahkannya dengan kata-kata. Aku juga tidak meringankannya. Hari-hari berikutnya bergerak dengan ritme yang baru. Putra lebih sering diam. Ponselnya lebih sering senyap. Ia menunda hal-hal yang dulu mudah. Aku melihat perubahan itu tanpa komentar. Aku tidak mengontrol. Aku juga tidak menutup mata. Aku mengatur ulang rutinitasku. Aku bekerja, berolahraga ringan, dan merapikan rumah. Aku menyusun kembali hidupku di ruang yang dulu selalu kutunda. Tidak ada kepuasan sadis. Yang ada adalah stabilitas yang pelan-pelan kembali. Suatu malam, Putra berkata, aku tidak menyangka harganya seperti ini. Aku mengangkat pandanganku. Harga selalu ada, kataku. Kita hanya jarang menghitungnya sebelum membeli. Ia terdiam. Aku melanjutkan pekerjaanku, menyimpan berkas ke laci. Aku tidak ingin percakapan itu berputar menjadi penyesalan yang mencari pengampunan cepat. Ketika aku masuk kamar, aku menyadari sesuatu yang penting. Penderitaan yang terjadi di sekelilingku tidak membuatku lebih besar atau lebih kecil. Ia hanya menegaskan garis yang sudah kutarik. Aku tidak perlu menari di atasnya. Aku mematikan lampu dan berbaring. Di dalam gelap, aku merasakan kesedihan yang tenang. Bukan untuk apa yang terjadi, melainkan untuk waktu yang terbuang. Namun kesedihan itu tidak menyeretku. Ia duduk di samping, diakui, lalu dibiarkan. Harga dari pengkhianatan itu nyata, dan ia dibayar bukan dengan teriakan, melainkan dengan hari-hari yang berubah arah. Aku menutup mata dengan perasaan dewasa yang tidak meledak-ledak, tapi kokoh. Hidup tidak menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih jujur. Dan untuk saat ini, kejujuran itu cukup. Aku duduk di teras saat pagi masih tipis. Udara lembab menempel di kulit, dan cahaya baru menyentuh daun dengan cara yang lembut. Ada masa ketika pagi seperti ini membuatku cemas. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kemungkinan percakapan yang harus kusiapkan. Hari ini berbeda. Aku minum air putih perlahan, merasakan dinginnya turun ke dada, dan menyadari satu hal sederhana. Aku tidak sedang menunggu apapun. Putra masih tidur. Atau mungkin berpura-pura. Aku tidak memeriksanya. Aku memilih untuk menyelesaikan hal-hal kecil yang tertunda. Menyiram tanaman, mengelap meja teras, menyusun ulang rak sepatu. Setiap gerakan terasa seperti pernyataan tanpa kata. Hidupku berjalan. Aku masuk ke ruang tengah dan membuka jendela. Suara jalanan jauh terdengar samar. Aku berdiri sejenak, memerhatikan pantulan diriku di kaca. Tidak ada senyum kemenangan di sana. Yang ada adalah ketenangan yang belum sempurna, tapi nyata. Aku menyadari betapa sering orang menyebut tindakanku sebagai balasan. Aku mengulang kalimat itu di kepalaku, lalu menggesernya. Ini bukan balasan. Ini perlindungan. Aku duduk di meja kerja dan membuka buku catatan. Tidak untuk menulis daftar baru, melainkan membaca ulang satu kalimat yang kutulis beberapa hari lalu.
akses dibatasi sesuai hak. Kalimat itu kering, hampir dingin. Dulu aku takut menjadi dingin. Sekarang aku paham, dingin yang tepat menjaga luka agar tidak membusuk. Ponselku bergetar. Satu pesan dari Putra. Aku membacanya tanpa terburu-buru. Nada lelah, setengah memohon, setengah menyalahkan keadaan. Aku tidak membalas. Bukan karena aku ingin menyakitinya, melainkan karena setiap balasan akan membuka pintu lama. Pintu di mana aku harus menjelaskan, menenangkan, dan akhirnya mengorbankan diriku sendiri. Aku mengunci layar. Aku membuat sarapan dan makan dengan pelan. Di sela suapan, pikiranku menata ulang narasi yang sering kudengar dari luar. Bahwa perempuan yang tegas itu kejam, bahwa membatasi itu sama dengan membalas. Aku menguji narasi itu terhadap fakta hidupku. Fakta berkata lain. Sejak aku berhenti membalas, napasku lebih panjang. Tidurku lebih dalam. Kepalaku lebih jernih. Jika ini disebut kejam, maka kata itu telah kehilangan maknanya. Putra keluar dari kamar saat aku sedang mencuci piring. Ia berdiri di belakangku. Ragu. Kamu diam saja akhir-akhir ini, katanya. Aku mematikan keran dan mengeringkan tangan. Aku memilih tenang, jawabku. Diam itu juga pilihan, katanya, mencoba terdengar netral. Aku menoleh, dan aku memilihnya. Ia mengangguk kecil. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pancingan. Aku kembali ke piring, dan percakapan itu selesai tanpa perlu penutup. Ada waktu ketika aku akan merasa bersalah menutupnya begitu saja. Sekarang aku tahu, tidak semua hal perlu diberi ruang. Siang bergeser. Aku bekerja dari rumah, menyelesaikan tugas-tugas yang lama tertunda. Fokus datang tanpa harus kupanggil. Aku merasakan jarak yang sehat antara diriku dan apapun yang terjadi di ruangan lain. Jarak itu bukan tembok. Ia adalah pagar yang kupasang agar aku bisa menanam kembali. Sore hari, aku keluar berjalan kaki sebentar. Langkahku ringan. Aku memperhatikan detail yang dulu luput. Retakan kecil di trotoar, aroma kopi dari kedai, suara tawa yang lewat. Aku tidak merasa terasing. Aku merasa hadir. Dalam benakku, ada refleksi yang mengendap. Melindungi diri bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memilih bagaimana dunia masuk. Saat kembali, aku melihat Putra duduk sendirian di ruang tengah. Ia menatap kosong. Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Ada empati yang datang, tapi tidak mengambil alih. Aku bertanya dengan nada datar, "Kamu butuh sesuatu?" Ia menggeleng. "Tidak." Aku mengangguk dan melanjutkan ke kamar. Tidak ada drama karena aku tidak mengizinkannya tumbuh. Aku merapikan tempat tidur, mengganti spray, dan menyalakan lampu kecil. Kegiatan ini sederhana, tapi terasa seperti ritual pemulihan. Malam turun. Aku menyeduh teh dan duduk di dekat jendela. Uap naik perlahan. Aku menatap pantulan cahaya di kaca dan memikirkan perubahan yang terjadi bukan di luar, melainkan di dalam. Dulu, setiap tindakan harus kubenarkan. Sekarang, aku mengizinkannya berdiri sendiri. Aku teringat satu kalimat yang sempat menggangguku. "Kamu membalas." Aku mengulangnya, lalu menjawabnya dengan tenang. "Tidak." Aku menutup celah agar luka tidak terus disiram. Aku berhenti memberi akses ke bagian diriku yang selama ini diambil tanpa izin. Itu bukan pembalasan. Itu batas. Putra lewat di belakangku tanpa bicara. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin membaca ekspresinya untuk mencari petunjuk tentang apa yang harus kulakukan. Aku sudah tahu apa yang perlu kulakukan. Menjaga ritmeku sendiri. Aku berdiri, mematikan lampu ruang tengah, dan berjalan ke kamar. Di depan cermin, aku berhenti sejenak. Ada garis kelelahan di wajahku, tapi juga ada sesuatu yang baru, ketegasan yang tidak keras. Aku menyentuh kaca, bukan untuk memastikan apapun, hanya untuk mengakui kehadiranku sendiri. Di ranjang, aku berbaring dan memejamkan mata. Ketenangan datang tidak sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil. Hasil dari berhenti menjelaskan, berhenti membalas, dan mulai melindungi. Aku merasakan tubuhku mengendur, seperti seseorang yang akhirnya melepas baju besi setelah lama berperang. Aku tidak tahu bagaimana esok akan berjalan. Aku tidak perlu tahu. Malam ini,
Aku tahu satu hal dengan jelas. Tindakanku tidak lahir dari dendam, melainkan dari kepedulian pada diriku sendiri. Dan di kesadaran itu, ada damai yang pelan, cukup kuat untuk menutup hari dengan napas yang utuh. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena gelisah, tapi karena tubuhku sudah siap. Cahaya belum sepenuhnya masuk ke kamar, namun pikiranku jernih. Tidak ada daftar panjang di kepala, tidak ada dialog yang harus kuhafalkan. Keputusan itu sudah ada sejak semalam, tenang dan utuh, seperti batu yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku duduk di tepi ranjang dan mengenakan sandal. Putra masih terbaring, punggungnya menghadap ke arahku. Napasnya terdengar teratur. Dulu, pemandangan ini membuatku ragu. Aku akan menunda, mencari alasan untuk tinggal 1 hari lagi. Hari ini, tidak. Aku tidak merasa perlu membangunkannya, dan aku tidak merasa perlu berpamitan. Di kamar mandi, aku mencuci wajah dan menatap cermin. Tidak ada air mata. Ada kesedihan yang ringan, tapi tidak menyengat. Aku mengikat rambut, mengenakan pakaian sederhana, dan mengambil tas yang sudah kusiapkan. Isinya tidak banyak. Beberapa dokumen, pakaian secukupnya, dan buku catatan. Aku meninggalkan barang-barang yang pernah kupikir penting. Ternyata, penting itu bisa berubah. Aku berjalan ke dapur dan menyalakan lampu kecil. Sunyi rumah menyambut tanpa tuntutan. Aku menyeduh kopi, bukan untuk duduk lama, hanya untuk ritual penutup. Saat menunggu air mendidih, aku mengingat 1-2 hal yang perlu kuselesaikan. Aku menulis catatan singkat dan meletakkannya di meja. Tidak berisi penjelasan, hanya informasi praktis. Aku memilih kata yang netral. Tidak ada tuduhan, tidak ada permohonan. Air mendidih. Aku menuang, mengaduk, lalu menyesap. Rasanya pahit, seperti biasa. Aku tersenyum kecil. Tidak semua hal perlu dibuat manis agar bisa diterima. Langkah kakiku ringan saat menuju ruang tengah. Aku mengambil jaket dan kunci. Ponselku bergetar. 1 notifikasi. Aku melirik layar tanpa membukanya. Aku tidak ingin hari ini dimulai dengan reaksi. Aku memasukkan ponsel ke saku. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Bukan untuk ragu, melainkan untuk mengakui. Ini akhir dari 1 versi hidupku. Aku memutar kunci dengan pelan dan membuka pintu. Udara pagi masuk, segar dan jujur. Aku melangkah keluar dan menutup pintu di belakangku. Suaranya tidak keras. Pas. Di luar, langit berwarna abu-abu muda. Jalanan masih sepi. Aku berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ada dorongan lama untuk menoleh, memastikan sesuatu. Entah apa. Aku mengenal dorongan itu. Aku mengakui keberadaannya, lalu membiarkannya lewat. Aku tidak menoleh. Aku berjalan menuju kendaraan yang sudah menunggu. Saat mesin menyala, aku mengatur napas. Tidak ada musik. Aku ingin mendengar jalan. Aku memulai perjalanan dengan kecepatan wajar, tanpa terburu-buru. Setiap persimpangan kulewati dengan kesadaran penuh. Aku tidak merasa dikejar. Di lampu merah pertama, aku melihat bayanganku di kaca. Aku tampak sama, namun tidak. Ada ketegasan yang tidak keras, seperti garis lurus yang akhirnya ditarik dengan penggaris. Aku teringat betapa lama aku hidup dengan menjelaskan diriku sendiri. Kini, aku membiarkan tindakanku berbicara. Lampu hijau. Aku melanjutkan. Ponsel kembali bergetar. Aku membiarkannya. Aku tahu isi pesan itu bisa menarikku kembali ke lingkaran lama. Pertanyaan, pembelaan, penyesalan yang terlambat. Aku memilih jalan di depan. Perjalanan terasa singkat. Saat tiba, aku memarkir kendaraan dan turun. Tempat ini tidak asing, tapi juga tidak syarat kenangan. Aku mengeluarkan tas dan menutup pintu. Ada rasa ringan yang tidak meledak, hanya mengalir. Aku masuk dan menyelesaikan urusan yang perlu. Tanda tangan, verifikasi, langkah-langkah yang rapi. Semua berjalan tanpa drama. Aku menghargai betapa prosedur bisa menenangkan. Ia tidak menilai, hanya memastikan. Saat selesai, aku menyimpan dokumen dengan hati-hati. Aku tahu ini bukan pelarian. Ini penataan ulang. Keluar dari gedung, matahari mulai muncul. Hangatnya menyentuh wajahku.
Aku berdiri sejenak, menghirup udara, dan menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak membawa amarah. Aku membawa batas. Ponselku bergetar lagi. Aku mengeluarkannya dan membaca pesan itu. Singkat, cemas, berusaha menarik simpati. Aku membaca sampai selesai, lalu mengunci layar. Tidak ada balasan. Tidak karena aku ingin menyakiti, tetapi karena jawabanku sudah terwujud dalam langkah-langkahku hari ini. Aku berjalan menyusuri trotoar. Langkah-langkah kecil, konsisten. Aku melewati orang-orang yang tidak mengenalku, dan itu terasa baik. Tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun selain diriku sendiri. Aku memikirkan masa depan tanpa merinci. Aku memberi ruang bagi kemungkinan. Di sebuah persimpangan, aku berhenti dan menoleh ke arah yang berlawanan dari asal. Aku memilih arah baru, bukan karena lebih mudah, melainkan karena jujur. Aku melangkah dengan bahu rileks, punggung tegak. Saat berjalan, aku mengucapkan satu kalimat dalam hati, bukan mantra, hanya pengakuan. Aku pergi tanpa menoleh. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan untuk melepaskannya dari genggaman. Aku membiarkannya berada di tempatnya, tidak lagi di depan langkahku. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhenti menunggu izin. Langkahku berlanjut, dan hari itu membuka dirinya dengan tenang. Terkadang, keberanian terbesar bukanlah membalas atau membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan memilih berhenti menyakiti diri sendiri. Jika suatu hari kamu dihadapkan pada kebenaran yang pahit, ingatlah bahwa harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Melindungi diri, menetapkan batas, dan melangkah pergi dengan kepala tegak bukan tanda kekalahan. Itu tanda kedewasaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menemani, menguatkan, dan mengingatkanmu untuk selalu memilih dirimu sendiri ketika keadaan menuntut keberanian. Jaga hatimu baik-baik, dan sampai bertemu di cerita berikutnya. Buatkan beberapa kalimat hook awalan yang mendeskripsikan cerita ini melalui judul yang bersifat membuat penonton penasaran dengan sudut pandang orang pertama. Buat dengan 3 baris. Aku tidak pernah berniat pergi jauh, sampai sebuah tiket ke London jatuh dari rumah tua peninggalan suamiku. Namaku tidak tercetak di sana, tapi tanggalnya membuat jantungku berhenti sesaat. Sejak hari itu, aku tahu hidupku dibangun di atas rahasia yang sengaja disembunyikan dariku.